Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Deddy Siregar, penulis. Ini penampilan perdana ya? Iya Bang Karni. Terima kasih. Saya mungkin mau melihatnya dari sisi pegiat media sosial ya Bang Karni. Jadi kalau kita berdasarkan tema perlukah reuni alumni 212, benar tadi bahwa ada berbagai macam perspektif perlunya itu. Ya kan, kalau menurut para pedagang lapak di situ ya pasti perlu lah. Kalau bisa tiap hari ada reuni alumni 212 di sekitar Monas karena itu akan meningkatkan ekonomi mereka. Kalau dari sisi para panitia reuni dan orang-orang yang terlibat di sana, saya melihatnya ini sebagai sebuah kegiatan untuk menjaga momentum. Sebenarnya menjaga momentum di 212 yang 2016 lalu. Apakah hasilnya betul-betul efektif? Saya masih belum tahu. Tetapi jika disebut sebagai sebuah gerakan politis, saya rasa tidak menemukan satu tembakan yang tepat. Misalnya, apalagi ketika kemudian kita mendengar Pak Amin Rais itu berbicara tentang Pak Jokowi di acara itu sendiri. Jadi jika sebagai sebuah gerakan untuk mempersatukan umat Islam, ya saya sih merasa setuju-setuju saja. Dan saya merasa alhamdulillah Allah sudah menjaga gerakan itu tadi yang kemarin itu dengan tidak adanya situasi yang berbahaya. Sebagai contoh misalnya tiba-tiba ada kelompok yang ingin membuat kerusuhan dengan meledakkan diri di tengah-tengah gitu ya, sehingga terjadi chaos misalnya atau terjadi masalah. Nah, kita sudah melihat bahwa gerakan 212 yang kemarin itu ya alhamdulillah sekali sudah terjaga dengan baik. Nah, yang kedua ini adalah saya ingin membahas dari sisi beberapa kalimat yang memang selalu dipropagandakan oleh teman-teman di alumni 212. Seperti tadi Pak Al-Khotot berbicara tentang jumlah yang selalu berbahasa juta. Ya, juta, kenapa kok tidak berbahasa ratusan ribu atau puluhan ribu? Contohnya, saya melihat apakah ada kesalahan perhitungan di beberapa teman-teman ini sehingga yang disampaikan tuh selalu juta dan besar lagi 7 juta. Sedangkan setahu saya penduduk DKI Jakarta saja itu sekitar 10 juta lebih. Ya. Nah, kenapa kok ada bahasa 7 juta? Dan yang menarik lagi di reuni alumni 212 yang tahun ini, yang kemarin itu tadi, tiba-tiba bertambah. Kalau yang tahun kemarin 7 juta, sekarang menjadi 7,5 juta. Yang diakui berarti ada penambahan 500 ribu. Ya, sedangkan setahu saya di acara kemarin itu Muhammadiyah menyatakan untuk tidak ikut di dalam kegiatan. Begitu juga Majelis Ulama juga menyatakan untuk tidak terlibat di dalam kegiatan itu. Berarti kan seharusnya kalau kita berbicara secara logika berarti berkurang para peserta di alumni di reuni 212 itu tadi. Tetapi kenapa kok malah bertambah 500 ribu? Saya melihat ini sebagai sebuah propaganda saja sebenarnya. Untuk menunjukkan besarnya aksi. Untuk menunjukkan kedikdayaan. Untuk menunjukkan bahwa solidnya kegiatan ini betul-betul membuat gerakan-gerakan ini besar. Ya. Jadi seperti sebuah propaganda yang diluncurkan terus-menerus untuk supaya orang melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi ini penilaian ya, kalau propaganda itu penilaian ya. Soalnya gini, kalau masalah melarang atau mengatakan tidak ikut, waktu waktu 212 tahun lalu, seingat saya juga MUI, kalau MUI malah ikut konferensi bersama ya, di MUI kita itu konferensi bersama dengan Kapolri, lengkap lah. Tapi Muhammadiyah pada waktu itu mengatakan tidak ikut, NU apalagi. Ya. Tapi faktanya untuk Muhammadiyah ketuanya kalau nggak salah ada di lapangan gitu, Pak Haidar Nasir itu. Tapi nggak naik ke panggung.
Kemudian kalau untuk NU itu tendanya NU DKI Kita biar dulu selesai. paling besar. Oh maaf Pak. Iya maaf. Ya kalau Pak Makasih. Kotot mau bicara terus nggak ada masalah. Iya. Tadi saya takut Enggak, lupa. bahasa tadi. propaganda tolong jangan dibahasakan secara negatif ya. Iya, Tolong jangan iya. Iya, terus. dipahami secara negatif. Makasih Pak. Ya kan. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah propaganda ya. Oke, kita bicara positif bahwa kegiatan ini besar. Ya kan, dan ini dibangun di media sosial 7,5 juta, 7 juta. Jadi bahasanya juta, tidak ada yang berbicara ya 400 ribu, 500 ribu ya kan. Bahkan kalau kemarin tuh ada dosen Unpad kalau tidak salah yang menulis bahwa aksi itu sendiri sebenarnya cuma 30 ribu atau 40 ribu ya. Nah, tetapi kenapa kok juta? Ini yang selalu saya selalu melihat bahwa ya memang harus dimunculkan bahasa-bahasa juta itu, 7 juta. Ini untuk menimbulkan kepercayaan diri yang besar sebenarnya. Itu saja, sehingga ketika kemudian saya nggak tahu nih, tahun depan mendekati Pilpres tahun 2018 nih, saya masih yakin bahwa kegiatan 212 ini tetap akan terjadi, mungkin akan nambah menjadi 10 juta. Ya. Amin ya Pak ya. Jadi supaya menambah lagi kepercayaan dirinya teman-teman ini untuk bisa hadir di sana. Nah, yang ketiga yang saya ingin bahas itu adalah masalah dana sebenarnya. Dana yang dibahasakan sekitar 4 miliar rupiah untuk kegiatan ini sendiri. Saya tuh tidak ingin membahas dari mana masalah dananya, apakah dari parpol atau dari ormas atau dari orang per orang untuk pendanaan kegiatan acara, dan saya yakin itu pasti ada pendanaannya, karena untuk mengumpulkan orang-orang sekian banyak itu bukan hal yang mudah, dan saya harus salut kepada teman-teman panitia bisa mengumpulkan dalam kegiatan itu. Tetapi kenapa buat saya, kenapa di saat yang sama kita punya permasalahan di beberapa daerah bencana alam. Di Bali, di Jawa Tengah, di Pacitan, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena musibah. Seandainya 4 miliar rupiah itu tadi disumbangkan dalam bentuk beras kepada mereka, sudah ada berapa ratus ton beras untuk mereka bisa bertahan. Seandainya mereka kemudian mewujudkan uang sebesar 4 miliar rupiah itu dalam bentuk selimut, udah berapa selimut, belum pakaian, belum tenda dan segala macam. Nah, kenapa kok kita merasa tidak punya kepedulian kepada mereka dan mengadakan sebuah acara yang seperti membuang-buang uang dan tidak jelas maksudnya, yang tidak jelas tujuannya kemana, hanya sekedar berkumpul saja. Jadi yang saya melihat bahwa saya harus minta maaf kepada saudara-saudara saya yang sedang terkena musibah sekarang, karena biar bagaimanapun acara 212 itu mengatasnamakan agama Islam, dan saya adalah orang yang juga beragama Islam. Jadi saya harus minta maaf kepada mereka bahwa ketika ini terjadi dan kalian sedang mendapatkan musibah, kami menjadi orang yang tidak peduli. Kami menjadi orang yang tidak peduli kepada kalian yang saudara-saudara sebangsa. Sedangkan kemarin saja Rohingya begitu besar. Rohingya orang yang punya masalah di negara lain itu begitu pedulinya save Rohingya. Tetapi ini tidak ada sedikit pun kepedulian untuk bisa mengadakan untuk bisa menyumbangkan uang sebesar 4 miliar rupiah itu kepada saudara-saudara kita sebangsa. Jadi terus terang saya secara pribadi harus minta maaf karena ini. Enggak, biarin aja dulu. Nanti ada yang lurusin Fadlizon. Ya itu saja Pak Karni sebenarnya. Saya hanya melihatnya dari sisi yang itu saja. Oke, Terima kasih.